Halo Sobat MKOM, berjumpa lagi. Saya Iman, membawa beberapa materi informasi yang saya bagikan untuk Anda. Peristiwa pada pekan-pekan ini. Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat, berangkat ke Amerika Serikat membawa sejumlah agenda pertemuan kerja. Mengutip laman Sekretariat Negara, selama di Amerika Serikat, Jokowi diantaranya menghadiri KTT ASEAN Amerika Serikat bersama Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, dan mengadakan dialog tentang perubahan iklim dan bertemu sejumlah pengusaha. Discussions have covered a broad range of critical issues, including working together to keep up the fight against COVID-19, to take climate action, pursue a clean energy future, build a sustainable high-standard infrastructure, and to expand access to education, enhance maritime cooperation, and the breadth of our discussions reflect just how vital the Indo-Pacific and ASEAN region are to the United States of America from our perspective. Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, mengatakan pemerintahannya komitmen memberikan perhatian penuh pada jalinan hubungan baik antara Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN. Agenda-agenda itu satu persatu terlaksana dan mendapat respon positif. Mengutip Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, dalam jumpa persnya beberapa waktu lalu mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan isu-isu kesehatan adalah perhatian penting dalam G20. Isu kesehatan adalah salah satu prioritas presidensi Indonesia di G20. Presiden menyampaikan bahwa kemarin bersama dengan Presiden Biden, Presiden Republik Indonesia telah memimpin KTT COVID-19. Ini merupakan KTT yang kedua. Presiden lebih lanjut mengatakan bahwa kerja kita semua untuk menangani COVID-19 belum usai. Kerja kita untuk mengantisipasi pandemi yang akan datang masih terus berlangsung. Itu tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang kegiatan dan agenda Presiden Republik Indonesia selama di Amerika Serikat. Di antaranya bertemu dengan Presiden, sejumlah pengusaha, dan berjumpa dengan Elon Musk, satu di antara pendiri Tesla. Kemarin malam, Presiden Republik Indonesia bersama rombongan sudah pulang ke Indonesia. Sugeng rawuh Bapak Presiden dan Ibu, salam sehat G, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik. Beralih ke berita kabar dan teknologi, beberapa perusahaan di Amerika Serikat menggunakan kecerdasan tiruan atau kecerdasan buatan, artificial intelligence dalam seleksi calon karyawannya. Semula tujuan memakai AI dalam rekrutmen diantaranya mempersingkat waktu tahapan seleksi, the right person, the right position, dan juga tentu efisiensi. Langkah ini memicu respon dari sejumlah organisasi perlindungan tenaga kerja. Pekan lalu, Kejaksaan Agung dan Komisi Persamaan Kesempatan Kerja bagi Kaum Disabilitas menyatakan penggunaan kecerdasan buatan ini, AI, rawan memperkecil peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Kristen Clark, jaksa di Divisi Hak Sipil mengatakan, algoritma berbasis AI atau kecerdasan buatan tidak semestinya dipakai dalam seleksi calon karyawan karena rentan melanggar aturan anti-diskriminasi. Sobat MKOM, data yang dihimpun Komisi Persamaan Kesempatan Kerja Amerika menyatakan 90% perusahaan besar yang tergabung dalam Fortune 500 menggunakan perangkat atau teknologi tools kecerdasan buatan AI dalam seleksi karyawannya. Aksi pembantaian liar kembali terjadi di Amerika Serikat. Seorang remaja umur 18 tahun membawa senjata api otomatis datang ke sejumlah pusat belanja, menembaki orang-orang mulai parkiran sampai ada yang di dalam tempat-tempat belanja. Dan kalau dilihat ini, polisi Buffalo menyatakan sekitar 11 orang tertembak, 10 diantaranya meninggal. Disebutkan penembakan ini berlatar belakang rasial karena korbannya kebanyakan orang-orang kulit hitam. Memang ada yang kulit putih, tapi mayoritas warga Afro-American. Pelaku sudah mempersiapkan diri dalam membawa senjata api, amunisi, bahkan pelaku juga pakai rompi anti peluru. Dan aksi ini ditayangkan langsung di sosial media lewat akun Twitch-nya. Sesudah menembaki orang-orang di lokasi, pelaku menyerahkan diri. Mengutip beberapa media di Amerika Serikat, pelaku akan didakwa pembunuhan berencana. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga mendapatkan laporan update tentang tragedi yang terjadi di Buffalo, New York. Sekarang kasusnya ditangani Biro Penyelidikan FBI, Polisi New York, dan jadi PR besar untuk Jaksa Agung New York menangani terorisme domestik.
Kabar COVID terjawab sudah ya. PPKM Jawa Bali diperpanjang karena pekan lalu ada kabar dan juga tersiar user media sosial sukacita menyambut informasi PPKM berakhir. Tiwas kadung happy. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri menetapkan perpanjangan PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat se-Jawa Bali selama 2 pekan sampai tanggal 23 Mei, ya, mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Mei. Siaran pers dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan selama PPKM tetap berlaku aturan jam operasional restoran atau rumah makan. Jam operasional sebetulnya ya menyesuaikan dengan situasi tapi agak longgar karena para pengelola tempat-tempat makan, tempat-tempat nongkrong boleh buka sampai pukul 2 dini hari. Di kawasan PPKM level 2 dipastikan tamu-tamu, ya pengunjung rumah makan sekitar 75%. Sementara daerah PPKM level 1 bolehlah pengunjung 100% tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masih tentang COVID, kita beralih ke Korea Utara. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, mengerahkan pasukan militer ambil peran penanganan pandemi COVID-19. Sejak COVID melanda, Korea Utara tercatat 50 orang meninggal dan lebih dari 1 juta orang lainnya terus terjangkiti dan harus dirawat di rumah sakit. Kim Jong-un juga minta para tenaga kesehatan nakes lebih serius menangani pasien-pasien COVID-19. Mengutip kantor berita KCNA, Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara ini langsung memantau perkembangan penanganan COVID-19 melalui rapat-rapat Politbiro dan juga pemerintah dan juga agen-agen militernya. Selain Korea Utara, kasus COVID-19 di Taiwan sekarang ini sedang menghadapi situasi yang luar biasa karena kabarnya kalau dibandingkan dengan negara ASEAN atau negara-negara Asia, Taiwan punya kasus COVID yang lebih dominan, bahkan tertinggi. Konon munculnya kasus penularan baru ini sesudah pemerintah Taiwan melonggarkan sejumlah kebijakan pembatasan dalam penanganan COVID-19. Itu Sobat AIMCOM, beberapa catatan yang bisa saya rangkum untuk peristiwa yang terjadi pekan ini. Terima kasih, sampai jumpa.